salah satu faktor yang menjadi pertimbangan seseorang dalam menentukan program studi yang diambil pada saat kuliah adalah kesesuaian pendidikan yang dia terima selama masa SMA. Namun, terkadang banyak juga mahasiswa-mahasiswa ketika mengambil jurusan atau program studi itu tidak sesuai dengan basic atau latar belakang pendidikannya di SMA. Untuk membahas hal tersebut, Ruang Santai sudah kehadiran seorang teman santai, ya. Nanti kita akan membahas itu. Ini dia teman santai kita, Indah. Salam dulu, Dah. Baik, ya. Jadi biar nggak selek kita, ya. Kita ngobrol santai saja. Indah ya, namanya Indah apa? Indah Oktaviani. Indah Oktaviani. Indah Oktaviani. Kuliah di Sisipol Raja Haji. Yap. Program studinya? Sosiologi. Program studinya sosiologi. Di SMA-nya? SMK 1 Tanjung Pinang. Jurusannya Perbankan Syariah. Perbankan Syariah, larinya ke sosiologi ya. Nggak nyambung memang. Iya, nggak nyambung. Tapi menarik itu tadi yang kita coba kita kulik nih, kita bahas kenapa hal itu dilakukan dan kemudian ada pengalaman-pengalaman menarik apa yang Indah rasakan perbedaan dari SMA ke zaman kuliah gitu ya. Oke, nanti kita bahas itu. Sebelum itu, Indah ini sekarang posisi di semester 4 menuju semester 5. Semester 4 masuk ke semester 5 ya. Berarti masuk di tahun 2021. Itu masih Covid nih? Masih Covid. Berarti daftarnya online kemarin waktu di Sisipol ya. Sekarang juga masih online sebenarnya di Sisipol ya gitu ya. Bisa online. 2021 masuk. Ini di SMA. Di SMA itu tadi di SMK 1 ya? Kalau di SMK 1 itu apa sih? Ada berapa jurusan ya sebutnya kalau kita Iya, jurusan. Ada berapa jurusan di SMK 1? Waktu zaman Indah itu kalau nggak salah ada 6 jurusan. Itu ada akuntansi, perbankan syariah, teknik komputer dan jaringan, lalu ada otomatisasi tata kelola perkantoran, sama pariwisata, sama pemasaran. Banyak juga ya? Oh, tapi kalau di SMK ini tiap SMK itu punya fokus yang berbeda ya? Misalnya penjurusan, berarti nanti SMK 1 sama SMK 2 nggak sama nih nanti nih, jurusan-jurusannya beda-beda gitu ya? Oke, di SMK 1 itu berarti dari kelas 1-nya memang sudah diperbankan syariah? Iya, sudah diperbankan syariah. Nah, kalau gitu saya tarik lagi ke belakang nih karena bicaranya di SMA. Di SMP-nya dulu SMP berapa? SMP 4. SMP 4. Kok bisa gitu? Kok bisa masuk di SMK 1 dengan jurusannya perbankan syariah? Ya, perbankan syariah. Apakah memang punya hobi dan minat di sana atau kecemplung secara nggak sengaja? Lebih ke kecemplung secara terpaksa. Oh, secara terpaksa. Kenapa tuh? Karena kan awalnya tuh dikasih tahu sama orang tua. Mungkin karena statement kalau SMK kan biasanya lulus bisa langsung dapat dapat relasi, dapat kerja karena gitu lah. Tagline-nya gitu karena kan SMK ada magangnya ya. Gitu. Jadi katanya dari abang kan masuk perbankan aja, nanti kan pasti magangnya di bank. Siapa tahu udah selesai itu nanti bisa langsung kerja di sana, entah apanya dulu, kontrak dulu kayak gitu-gitu kan. Jadi ya udah ngikutin aja gitu. Tapi memang kan kalau di SMK tuh ada magangnya juga ya? Itu di kelas berapa? Di kelas 2-nya, 2 SMK. 3-nya juga sama, enggak? 3-nya enggak. Oh, justru magangnya itu fokusnya di kelas 2-nya? Iya, kelas 2. Kelas 2-nya. Kemarin tuh magangnya di mana jadinya? Sesuai dengan ini kan perbankan syariah, berarti dalam perspektif saya, pandangan saya, oh ini jangan-jangan di Mandiri Syariah atau enggak pinjol ada yang syariah? Enggak ada ya pinjolnya? Enggak ada. Saya pikir siapa tahu nanti itu magangnya di pinjol syariah. Enggak ada. Waktu itu belum dong pinjol. Oh, belum. belum itu. Jadi magangnya di mana nih? Indah dulu beda juga, magangnya di BPJS Kesehatan. Syariah, enggak ada syariahnya. Enggak ada syariahnya. Enggak ada syariahnya. BUMN. Jadi selama proses Indah kuliah karena di kelas 2 ya berarti di kelas 1 itu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dalam tanda kutip syariah itu tadi itu maksudnya diimplementasikan juga nggak pada saat magang atau ternyata beda 100%? Beda 100%. Karena penugasan di magangnya juga beda 100%. Itu yang beda itu karena Indah yang dipilih atau gimana?
Enggak dipilih, enggak memilih karena kan awalnya itu magang di PPJS itu juga karena Indah tuh ada ikut lomba sebelumnya. Jadi karena ikut lomba, kelamaan di lomba tingkat nasional, jadi kelamaan di tempat lombanya. Pas waktu pemilihan sebenarnya bisa milih untuk ke bank dan lain-lain. Waktu pemilihan itu Indah nggak dipinang, jadi udah keambil duluan. Nah akhirnya maganglah di BPJS. Sampai di BPJS ternyata mereka ada kayak tes asesmennya gitu. Jadi kayak tilik diri, anak ini cocoknya di bagian apa, di bagian apa. Nah Indah kenalah di bagian namanya Vedika. Vedika itu kayak tempat arsip-arsip, tempat dokter sama perawatnya kayak yang ngeklaim klaiman dari pasien-pasien yang sakit ini tuh cocok nggak diklaim sama BPJS. Nah di bagian itu Indah bagian arsipnya. Lebih ke administrasi ya? Iya, makanya gitu ya. jauh Lebih melenceng pokoknya. Ya. Oh, jadi udah syariah, kemudian magangnya di BPJS kaitan dengan administrasi, kuliahnya di sosiologi. Cita-citanya apa sebenarnya gitu? Kan agak absurd ya. Gitu. Ya memang nggak relate nih kalau nggak ada yang gitu. sejalan memang. Jadi itu sebenarnya dari awal dari SMP itu pengennya masuk SMA. SMA ambil IPS karena pengen sebenarnya lebih ke jurusan hukum. Sebenarnya gitu. Cuman akhirnya masuk SMK karena tadi tercemplung secara terpaksa itu. Lalu pas di SMK pengen nih nerusin, pokoknya nih pengen ke hukum aja nih gitu. Tapi ternyata balik lagi kan pemikiran dari biaya, terus orang tua juga belum bisa lepas jauh gitu, pengennya tuh di luar. Anak gadis ya, agak susah. Iya, dan anak bungsu cewek gitu kan, nggak pernah jauh dari orang tua. Makinlah susah ya. Makinlah, jadi ya pokoknya nggak boleh merantau dulu gitu. Jadi akhirnya tilik-tilik, lihat-lihat, tanya-tanya sama orang juga, dapat senior dari satu komunitas, ternyata banyak yang di Stisipol juga, dan katanya Stisipol seru gitu, jadi ya udah masuk ke Stisipol. Nah itu tadi kalau kata Indah kan tadi ada minat lah ya di yang berhubungan dengan hukum gitu ya. Kan kalau di SMA lah atau SMK itu untuk pendaftaran di universitas kan biasanya ada jalur-jalur untuk pendaftaran di kampus-kampus negeri. Ya apa namanya SNMPTN sama SBMPTN kalau dulu. Itu kan nanti kan kita bisa pilih nih kampus-kampus seluruh Indonesia yang tadi kalau Indah bilang tertariknya di hukum, kampus yang berhubungan dengan hukum. Itu Indah ikut sempat terpikir atau bahkan sudah sempat menjalani ikut itu seleksi? Sempat, kalau yang SNM-nya itu kan seleksi raport. Itu udah sempat ikut dan tidak lolos. Jadi udah sempat. Udah pilih maksudnya gini. Udah pilih. Di mana pilihan kampusnya? Pengennya tuh Brawijaya. Pengennya. Gitu. Terus tuh udah sempat persiapan juga untuk SBM. Udah persiapan mati-matian gitu kan. Ternyata memang akhirnya tetap nggak dapat izin dari orang tua, jadi belum sempet ikut tesnya kalau SBM-nya. Tapi udah ada persiapan gitu. Tadi kan masuklah ke Stisipol karena faktor informasi yang Indah terima dari komunitas itu tadi ya. Cuma kan gini, kalau misalnya Indah punya keinginan atau minat lah di hukum, saya pikir juga ada, terlepas tadi ada apa maksudnya keberatan dari orang tua kalau Indah harus nyebrang gitu ya, harus merantau lah gitu. Tapi kan ada kampus yang lokasinya tidak jauh di kita ini juga ada fakultas hukumnya gitu. Kenapa enggak supaya tadi sama gitu, maksud saya minatnya tuh tersalurkan di hukum? Mungkin karena itu tadi lebih ke sharing-sharing kan, sharing-sharing terkait mungkin kualitas dari pembelajarannya. Terus katanya kalau misalnya di Stisipol kan lebih seru gitu dan dapat juga cerita-cerita, jadi kayak lebih mengenal dulu sebelum masuk nih gitu. Jadi lebih tahu nih nanti kebayang lah bakal gimana gitu. Dan pas Indah lagi cari-cari juga ternyata kalau emang di sosiologi itu kan emang ada belajar juga walaupun nggak terlalu banyak. Sebenarnya kan kalau kita bahas tentang hukum itu kan pasti sebenarnya lebih nyambung ke IP mungkin kan kalau mau lintas gitu karena masih belajar kebijakan. Cuman kayaknya lebih seru ternyata sosiologi kayaknya lebih luas gitu pembelajarannya. Jadi lebih tertarik. Jadi masuk ke sini aja gitu. Tadi kan orang tua ya, faktor orang tua lah yang menyebabkan mungkin Indah tidak keluar gitu. Cuma gini, yang menentukan atau faktor yang lebih menentukan Indah untuk kuliah Stisipol ini apakah pribadi atau mungkin ada larangan? Saya nggak tahu ini, makanya ini karena kan gini, ada masih perspektif
orang-orang tua di kita biasanya panahnya tuh harus masuk di negeri gitu. Karena tadi ya, satu negeri kalau memang tadi indahannya satu negeri, kedua secara jurusan itu sesuai dengan minat Indah gitu. Kenapa nggak ke sana gitu? Itu lebih faktor apa, orang tua nggak masalah kalau kuliahnya di swasta? Nggak masalah sih. Awalnya tuh gini kan, karena kan perbankan syariah nih, lebih ke ekonomi, pembangunan gitu. Kenapa nggak masuk yang berkaitan gitu? Terus Indah ternyata nemuin di situ selama 3 tahun Indah belajar di SMK itu kayaknya bukan bidang Indah gitu di bagian ekonomi dan accounting gitu kan. Jadi makanya milih ke sesuatu emang yang lebih ke berbaur sama masyarakat kayak gitu kan. Dan orang tua juga nggak masalah gitu, maunya di mana yang penting di Pinang aja gitu. Dan kebetulan kan ternyata di Stisipol juga ada KIP kuliah. Nah, penerusan tuh dari SMK juga kan ada KIP, jadi kayak jadi bisa nih langsung. Sebelum Indah ada kakak-kakak tingkatnya yang juga kuliah di Stisipol lewat jalur itu. Iya, gitu? Ada. Dari OOM juga adiknya mama yang paling kecil itu juga dulu di sosiologi pakai bidik misi dulu waktu itu namanya. Oh ya dulu ya. Jadi kayak emang udah dapat cerita-cerita dari yang sebelum-sebelumnya di Stisipol juga katanya bagus dan seru gitu. Jadi udah gitu. Jadi memang Stisipol kebanyakan ya turun-temurun ya gitu ya. Informasinya itu ya. Jadi dapat info-info akhirnya tertarik ya udah Stisipol aja gitu. Nah, ini tadi jurusan syariah, magangnya di ini kan pasti ada pengalaman yang berbeda ya deh. Nah, sekarang kemudian masuklah ke sosiologi. Sekarang sudah semester 4 masuk nanti jalan ke semester 5. Ada nggak kesulitan dalam beradaptasi karena secara keilmuan dia berbeda dengan yang Indah dapatkan di SMA? Itu ada nggak? Dan cara ngatasinnya gimana kalau ada perubahan-perubahan itu tadi? Kalau dari segi perbedaan tuh udah pasti beda kan Pak. Kalau misalnya pas dulu di perbankan syariah itu lebih ke ngitung-ngitung accounting gitu. Cuman tadinya untungnya di SMK 1 itu di perbankan itu kita kan ada namanya, orang bank itu ada namanya pelayanan juga, pelayanan ke masyarakat gitu kan. Jadi udah diajarin juga gimana caranya mungkin berhadapan sama masyarakat, dan tadinya juga magang di BPJS juga pernah turun langsung ke masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya di sosiologi sendiri pas awal-awal itu kan materi-materi dasarnya itu masih ibaratnya basic, jadi masih bisa kita menyesuaikan gitulah kalau dari segi keilmuan atau materi-materinya akademiknya gitu kan. Masih ada juga beberapa ternyata mata kuliah atau mata pelajaran yang sama dengan yang sebelumnya pernah dipelajari gitu. Jadi untuk awal sebenarnya adaptasinya nggak terlalu yang bikin kaget banget gitu sama perbedaan pelajarannya gitu. Tapi di Stisipol ada juga teman-teman mungkin atau orang-orang yang Indah kenal yang kebetulan dari jurusan yang sama di SMK itu yang kuliah juga di Stisipol gitu? Ada ya? Banyak sih Pak. Di sosiologi juga enggak? Enggak di sosiologi, di kayak yang baru masuk aja ada kenal 2 orang gitu. Dari SMK 1 juga, ada yang dari otomatisasi tata kelola perkantoran, ada yang dari perbankan syariah juga. Jadi sebenarnya lumayan banyak sih Pak, dari atas juga kalau nggak salah ada dari multimedia masuk ke sini gitu. Berarti gini, mematahkan pendapat orang gitu ya. Kalau misalnya kayaknya yang jurusan sekolah di SMK itu kayaknya nggak cocok kuliah di FISIP misalnya yang hubungannya dengan sosial politik kan, karena jauh ya. Secara keilmuan itu kan jauh gitu. Ternyata nggak juga, dan bisa juga ya Indah beradaptasi gitu. Enggak juga, karena kan sebenarnya kuliah itu pas awal kita juga diajarin mulai dari basic gitu. Jadi nggak mungkin langsung kayak masuk ke sosiologi misalnya terkonsentrasi gitu kan, nggak mungkin langsung kayak gitu. Jadi karena emang orang-orang kan selalu mikirnya kejuruan ya berarti nanti harus lanjutin jurusannya gitu. Itu tadi. Padahal nggak semestinya gitu, di kuliah kan kita diajarinnya mulai dari basic juga gitu. Oke. Ada nggak yang ini semester 4 nih ya? Semester 4, 1 sampai ke 4 ada nggak mata kuliah yang benar-benar Indah rasakan ini kayaknya kok agak sulit beradaptasinya gitu? Ada hal yang mungkin perlu lebih ekstra gitu, ada nggak? Semester 1 tuh ada sih waktu belajar dasar logika. Terus semester 2 kayaknya nggak ada sih Pak, mungkin karena lebih ke dasar logika itu mungkin karena lebih
kok kayaknya terlalu mendalam gitu sebelumnya. Menguras otak ya gitu ya? Sebelumnya nggak pernah gitu kan. Kenapa omongan Padahal aja harus dulu- dipikirin gitu. Padahal dulu ngitung-ngitung juga kan, kalau hitung Iya. lebih ini lagi, kesalahan dalam menghitung lebih fatal Cuman akibatnya. kan kalau hitung tuh dia udah pasti itu hasilnya, cuman harus teliti aja. Kalau ini dasar logika tuh kan kayak belajar dari kalimat aja tuh sebenarnya ada maknanya, dan per kalimat itu ada apa ya? Ada maknanya gitu. Jadi kita benar-benar harus ini gimana ya? Ini maksudnya apa ya? Ternyata kalau dari kayak gini, misalnya kalimat A sama kalimat B itu cuman beda koma atau cuman beda apa, itu beda artinya gitu. Tapi nilainya bagus. Bagus lah. Bagus kan ya paling tidak kan artinya yang tadi kalau itu Lumayan. menjadi sesuatu hal yang menurut kita menurut kita ini sulit, nah, itu kan ternyata bisa dilewati Iya. gitu. Oke. Indah, aktivitasnya kalau selain ini pagi ya berarti ya? Pagi. Di kelas pagi itu aktivitasnya apa? Kalau di kampus Sisipol ada UKM yang Indah ikuti? Ada ikut UKM, ada ikut Ormawa juga. Jadi Kalau UKM-nya apa? UKM-nya ada sinematografi. Itu kegiatannya apa nih? Mungkin bikin film-film pendek yang berkaitan sama sinematik kayak gitu. Terus kalau Ormawanya itu ikut BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Oke lah, kalau gini saya mau coba ngulik di UKM-nya gitu ya. Biasa kan orang kalau ngikut UKM ini kan karena faktor hobi ya, kesenangan dia gitu ya. Itu kok bisa gitu ke sinematografi gitu. Tadi hukum, saya coba cari-cari benang merahnya di mana gitu ya. Hukum, kemudian ini larinya hobinya ternyata sinematografi gitu. Oke. Mungkin ini sih Pak, tertarik sebelumnya tuh pernah ikut ada kelas fotografi gitu. Nah, Di Sisipol juga? enggak di Oh, luar, enggak, di luar. di luar pas waktu masih libur sebelum masuk kuliah. Nah, ikut itu dan ternyata seru juga gitu mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan fotografi, berkaitan dengan videografi gitu. Dan kalau dilihat-lihat buat sekarang juga kan skill-skill tambahan itu perlu, dan rasanya di dunia yang semakin ibaratnya tuh kebanyakan tuh online. Jadi untuk mempelajari hal-hal mungkin pembuatan video-video atau foto-foto terkait iklan itu sekarang juga banyak dicari sama orang. Jadi tertarik juga ke situ. Jadi mungkin bisa nambah buat skill untuk peluang kerja dan lain-lain gitu. Oke, itu yang di dalam. Kalau aktivitas di luar ada juga nah? Ada. Apa kegiatannya biasanya? Ada ikut ini sih posyandu remaja. Oh ada ya Ada program posyandu posyandu remaja. remaja. Jadi itu yang ditimbang remaja bukan? Iya, dari remaja, mulai dari umur 8 tahun sampai umur 18 tahun. Lebih ke ini sih Pak, kayak gizi, terus tuh antara psikologinya remaja. Remaja tuh kan pasti masih simpang siur tentang jati dirinya dan lain-lain, dan harus banyak dibimbing. Jadi kalau misalnya ada satu, sebenarnya udah tersebar sih kayak per daerah, per kelurahan itu udah ada posyandunya masing-masing gitu. Jadi kita lebih ke edukasi mungkin ya Iya, kalau gitu ya? edukasi. Terus cek gizi juga untuk remaja, karena kan remaja banyak juga yang mungkin kurang darah, anemia kayak gitu karena sering begadang dan lain-lain gitu. Ini mungkin lebih relate ke sosiologi ya, karena hubungannya tadi ya, komunikasi Iya, dengan masyarakat itunya tadi ya gitu. Indah sekarang semester 4. Oh ya, saya lupa di kampus Sisipol kan juga ada program Merdeka Belajar ya. MBKM Merdeka Kampus Merdeka. Oh, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu kan ada beberapa skema ya. Jadi memang sekarang ini proses perkuliahan itu dengan adanya MBKM atau Merdeka Belajar ini banyak varian ya atau pilihan yang ditawarkan gitu kan ya. Ya, salah satu programnya itu kan ada yang namanya program pertukaran mahasiswa merdeka ya, pertukaran mahasiswa merdeka. Ini mungkin bagi sebagian orang atau kebanyakan saya pikir karena program ini tidak begitu familiar ya, orang belum banyak tahu gitu. Tapi Indah ikut ini ya, program ini. Itu bisa ceritakan nggak programnya seperti apa? Oke, kalau dari MBKM sendiri kan ada 8 skema, banyak
Terus tuh kebetulan ada namanya pertukaran mahasiswa merdeka. Berarti dari 8 ini tadi Dari ya? 8 ya. Pertukaran mahasiswa merdeka itu di mana kita itu berkuliah di kampus lain dan bisa kita pilih di seluruh kampus yang ada di Indonesia. Kesampaian ya, Ya, untuk ya. yang itu tadi ya, berarti Untuk ini merantau. sat. Jadi Ya. memang Tuhan tuh kadang-kadang punya rencana ya Iya. gitu ya. Jadi walaupun kemarin nggak sempet merantau kan, jadi akhirnya setelah meyakinkan orang tua juga, Oh, ini dimarah juga nggak boleh yang ini. awalnya agak ragu karena kan memang nggak pernah pisah gitu kan sama orang tua. Tapi yakinkan lagi, kayak ini kan cuma sebentar. Kalau yang kuliah kemarin itu kan 4 tahun lah 4 tahun, istilahnya bakal kuliah di sana. Ini kan sekitar cuma 6 bulan programnya itu Hitungannya selama satu satu semester semester ya, 1 semester. Jadi akhirnya bisa ikut PMM namanya, program pertukaran mahasiswa merdeka ini. Gitu. Itu ini berarti udah selesai seleksinya? Udah. Sudah selesai seleksinya. Itu apa aja sih? Mungkin nanti apa namanya teman santai di rumah bisa tahu gitu kalau dia mau ikut program ini, apa hal yang dia bisa pelajari dari Indah gitu. Syaratnya apa? Kemudian ini kan didaftarkan sama kampus atau kita secara pribadi? Peran kampus itu gimana? Oke. Sebenarnya kalau awal daftar itu mandiri, kan taunya nih dari sebelumnya senior dari sosiologi juga itu ikut program ini Oh, gitu. ada ya? Sebelumnya sudah ada berarti ya? Sebelumnya pertukaran ke Jenderal Sudirman. Nah, terus tuh dari situ Indah kayak, wah kalau ada program kayak gini kesempatan nih kan untuk merantau gitu. Jadi mau coba, dan awalnya emang dari pribadi gitu, cari tahu sendiri. Karena kebetulan emang untuk sosialisasi terkait MBKM itu di semester 4 agak di akhir. Jadi Indah dari awal semester 4 tuh udah mulai cari-cari. Untuk sosialisasi tadi itu disampaikan oleh pihak kampus atau kemudian Indah dapat informasinya dari luar? Itu gimana? Dari ini dulu, dari yang senior tadi dulu, taunya dia kan. Lalu Indah coba cari tahu dulu, tapi tetap dapat sosialisasi dari kampus. Cuman memang Indah tahu duluan gitulah, udah cari tahu duluan gitu, udah persiapan juga kapan daftarnya dan segala macam. Jadi dari kampus juga sebenarnya dukungannya banyak. Jadi awalnya tuh waktu minta salah satu persyaratannya itu ada transkrip nilai. Nah, dari prodi sendiri tuh bener-bener langsung di print, dan dari kebetulan bantuan dari ketua Stisipolnya juga langsung ditandatangani. Jadi bisa berkas pun langsung bisa dikirimkan dengan cepat gitu. Karena kebetulan seleksinya itu bisa dibilang cepet-cepatan. Nah, Ada gitu. kuotanya berarti Iya, ya? ada kuotanya. Setiap universitas itu ada kuotanya, cepet-cepatan. Jadi karena bantuan dari kampus juga yang nggak terlalu mempersulit dan mendukung gitu, akhirnya bisalah masuk lulus seleksinya ini. Oke, berarti kuota dia secara nasional satu Indonesia ya? Nah ya, berapa banyak tuh ya? Dia tuh per universitasnya udah ada kuota masing-masing. Enggak, tapi maksud saya seluruh Indonesia ya, berarti semua Iya, mahasiswa seluruh yang seluruh Indonesia. Indonesia punya kesempatan untuk ikut program Iya, ini benar. gitu. Walaupun tadi di kampus tempat kita tuju untuk PMM ini dia punya kuota tersendiri Iya, gitu ya. betul. Oke. Ya lumayan ya. Artinya kan ini kan kalau kita hitung pakai apa namanya kemungkinannya kan berarti kan dengan banyak orangnya tadi jadi kecil peluang ya, Iya, ilmu peluangnya benar. jadi kecil, tapi ya beruntung lah Indah bisa itu ya. Itu tesnya ada tes atau Ada. hanya secara administrasi aja? Ada tesnya. Tesnya apa ada? Ada seleksi administrasi itu yang pertama, lalu ada tes wawasan Nusantaranya itu, tapi nggak terlalu yang benar-benar secara luas gitu, lebih ke lalu ada proses namanya VCAT. Tes Apa tuh? VCAT. Yang Nusantara apa, yang PCAT itu apa? Yang Nusantara itu kayak lebih terkait kita sama orang lain itu gimana sih, tentang apa namanya? Kalau terkait perbedaan itu kita gimana sih gitu. Memandang perbedaan itu seperti apa gitu ya? Toleransi, Toleransi, toleransi kita tuh gimana. Lalu terkait kita kalau melihat kekerasan itu gimana. Dia lebih ke gimana ya? Lebih ke diri kita sih, perilaku si anak ini gimana nih kalau misalnya adanya toleransi, dia tuh kuat apa tidak, Lihat pribadi perbedaan. orangnya ya. Karena kan dia nih proses PMM ini Pak bener-bener harus beda pulau. Kita tuh nggak boleh milih yang misalnya kita kan di daerah Sumatera nih, kita nggak akan dapat pilih Pulau Sumatera. Kita harus ke Jawa, Papua, Kalimantan. Oh, bukan hanya beda provinsi, tapi Iya. pilihannya harus beda pulau Harus beda ya? pulau, harus benar-benar beda dari kebudayaan kita yang biasanya gini gitu. Kalau satu pulau kan biasanya masih ada nyangkut-nyangkut tuh, kebudayaannya masih sama. Nah kalau yang lain tuh beda gitu, jadi harus
keluar gitu. Tesnya online kemarin dah? Online. Oh, pilihannya kemudian Indah pilih di mana? Di Surabaya, Jawa. Di Surabaya. Kenapa di Surabaya? Enggak, kan kalau tadi ada Papua sekalian gitu, kalau misalnya mau merantau sekalian jauh kan, apa salahnya? Atau di Sulawesi atau di Kalimantan, kenapa pilihannya di Jawa? Kan ada 7 pilihan nih, kita bisa pilih 7 universitas di beda-beda pulau. Nah, itu muncul ya? Berarti 7 itu nanti akan muncul di sistem sendiri? Ya, ada otomatisnya sistemnya. Ya, berarti? Ya, bisa kita pilih, bisa kita cari tahu juga gitu kan, kampusnya ini gimana, ada jurusan apa aja dan lain-lain gitu lah. Jadi dari 7 ini, Indah emang awalnya maunya Jawa karena bisa dibilang Indah kan anak beasiswa juga KIP, jadi untuk biaya hidup juga harus dipertimbangkan gitu. Sebenarnya kalau di Papua tuh seru juga, cuman kan yang kita tahu biaya hidupnya agak tinggi gitu kalau di sana gitu kan. Jadi Indah pilih 3 pulau, itu Jawa, Kalimantan, sama Sulawesi. Jadi 3 itu yang jadi pilihan dan alhamdulillah lolosnya itu di Jawa di pilihan pertamanya. Kampusnya nah? Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Ya. Jadi udah searching lah ya, udah cari tahu misalnya ini. Gitu. Sudah sempat berkomunikasi juga dengan pihak kampus yang di sana? Belum. Belum. Belum ya kalau itu ya. Nanti kan belum Indah belum menjalani program ini ya, tapi paling tidak pasti Indah udah tahu nih dari kakak tingkatnya kemarin. Oh ya, sebelum ke sana, di tahun ini selain Indah ada nggak teman-teman yang juga ikut seleksi yang sama, program yang sama? Setahu Indah ada beberapa orang. Yang dari Stisipol sendiri yang lolos cuma 2 orang, satu lagi dari ilmu pemerintahan. Untuk program PMM ini sendiri, Indah, sepengetahuan Indah, ada nggak teman-teman yang dari Sisipol itu mengikuti program yang sama? Ada beberapa dari 3 jurusan ini, ada juga dari AP ada, dari IP ada, dari SOS ada juga. Nah, dari SOS kebetulan karena emang program ini kan disosialisasikan ke anak-anak yang semester 4 mau menuju semester 5, jadi kalau dari angkatan Indah tuh Indah sendiri. Cuman dari IP itu ada semester 6 menuju 7, lalu di AP ada juga yang satu angkatan semester 4 menuju 5. Yang lolos cuman yang itu dari IP sama Indah gitu. Yang dari IP itu sama di Jawa juga? Di Jawa juga, dia di Bandung. Oh, di Bandung. Sebenarnya kalau tadi tuh ada nggak batasan misalnya mahasiswa yang mengikuti program PMM ini harus berada pada semester ini, atau ada minimal dan maksimal semesternya ada diatur ya? Gitu? Ada. Ada ya? Dia tuh sebenarnya bisa dari pendaftarannya di semester genap. Jadi dari semester 2 itu sebenarnya udah bisa. Semester 3-nya pelaksanaannya. Lalu kalau Indah kan dari semester 4, semester 5 pelaksanaannya. Kalau Abang itu yang lolos itu dari semester 6, semester 7 pelaksanaannya. Semester 6, semester 7 berarti satu semester ya hitungannya deh? Iya, satu semester. Satu semester. Oke, tadi di Surabaya. Apa nama kampusnya? Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Ada singkatannya nggak? UWKS. UWKS. Oke, biar gampang gitu. Di UWKS ini Indah memilihnya di program studi yang sama, ya, atau berbeda, atau seperti apa mekanisme sistemnya? Oke. Jadi kalau misalnya PMM ini kita itu harus memenuhi minimal 21 SKS. Di kampus kita yang lama? Untuk kesananya. Oh, untuk kesananya pilihannya. Ada 21 dan dari 21 itu ada 6 SKS yang namanya Modul Nusantara. Modul Nusantara itu adalah kegiatan kita di mana kita mengenal budaya di sana. Itu tunggu sebelum nanti Indah jelaskan, Modul Nusantara dengan 6 SKS ini itu nanti kita jalankan programnya di sana atau seperti apa? Iya, kita jalankan programnya di sana. Nanti dari koordinator di sana itu kayak lebih ke sebenarnya lebih ke jalan-jalan gitu. Tapi itu terhitung di 6 bulan yang tadi. Jadi gini, begitu kita sampai di sana, kita belum masuk pada proses perkuliahan ya. Berarti yang Modul Nusantara itu dulu kita jalani programnya. Oh enggak, dia jadi selama proses perkuliahan. Oh, selama proses perkuliahan. Misalnya kuliahnya dari Senin sampai Jumat misalnya. Nah, Modul Nusantara itu di Sabtu dan Minggu, Sabtu dan Minggu, dan dilakukan setiap minggunya. Selama 6 bulan. Selama 6 bulan itu. Jadi dia terhitung juga kuliah tapi keluar ya gitu ya, lebih kuliah keluar tapi gitu ya. Explore gitu di luar. Nanti itu kita mempelajari budaya atau seperti apa nih? Iya, budaya. Jadi kayak misalnya salah satu Indah lihat di program Modul Nusantaranya itu ada kita tuh berkomunikasi sama masyarakat di daerah pedalaman tapi di Gunung Bromo.
Untuk yang di UWKS ini ya berarti di ya? UWKS-nya. Misalnya itu salah satunya. Jadi nanti kita bakal mungkin ke sana mungkin beradaptasi di sana atau mungkin kita sosialisasi dan lain-lain gitu. Ada programnya yang mungkin sebenarnya belum dijalankan juga dari sananya juga mungkin nanti yang bikin gitu. Berarti untuk yang modul Nusantara ini kemungkinan besar ya Indah akan bergabung sama teman-teman seluruh Indonesia ya, yang kebetulan ngambil PMM-nya di UWKS. Ya. Ada kemungkinan juga dengan kampus-kampus lain yang ada di Surabaya yang ngambil program ini, atau hanya di UWKS sendiri? Kalau itu Indah kurang tahu. Mungkin ada kemungkinan, tapi kayaknya waktunya juga nggak bakal sama. Jadi mungkin pasti lebih ke sama teman-teman yang ada di UWKS-nya seluruh Indonesia yang pilih PMM di UWKS gitu. 21 SKS, 6-nya mengambil modul Nusantara, mempelajari, memahami budaya yang ada di sana, berarti 15 yang memang secara akademik kita habiskan di dalam kelas. Iya, di dalam kelas. Nah, kalau itu Imang Indah sengaja pilih masih sama sesuai prodi Indah sekarang, sosiologi. Tapi karena mata kuliahnya itu kan ada beberapa mata kuliah yang bersyarat kayak misalnya seminar. Kita kan nggak mungkin ambil seminar di sana gitu kan. Oh, di sana 21 itu ditawarkan termasuk itu ya? Ada juga gitu. Tapi kan nggak bisa gitu. Kecuali memang mungkin udah semester 7 gitu kan. Nah, jadi ada beberapa mata kuliah yang memang nggak bisa diambil dan mungkin yang Indah lihat itu ada sekitar 4 mata kuliah yang bisa Indah ambil untuk di sana nanti kuliahnya. Nah, itu kan masih sisa tuh dari minimal harus 21 itu. Ada 3 SKS lagi ya berarti perhitungannya. Masih ada. Jadi kemungkinan itu kita bisa juga ambil lintas jurusan. Jadi kemungkinan mungkin Indah punya kesempatan buat ambil salah satu mata kuliah di Fakultas Hukumnya gitu. Oh berarti kesampaian lah ya. Satu, kesampaian ngerantau. Kedua, ngerasain bagaimana sebenarnya vibes-nya kuliah di hukumnya gitu ya. Baik, jadi nanti itu bulan berapa jadi Indah? Bulan September. Bulan September. Jadi nanti boleh kita ngobrol, mungkin entah Indah masih di sana ya. Jadi supaya boleh. kita bisa mendapatkan informasi pengalaman apa yang Indah rasakan selama proses penyelidikan. Oke. Nanti berangkat di bulan September atau Agustus mungkin sudah berangkat kali ya di sini ya. September, sudah bersiap. Tetap di Septembernya. Sama juga, apa maksudnya proses perkuliahannya di awal juga? Dia proses perkuliahannya itu tanggal 12 September. Jadi kemungkinan berangkat itu adalah H-3 atau H-2-nya dari perkuliahan gitu. Karena sebelumnya tuh nanti udah ada pembekalan mungkin secara online. Pembekalannya di bulan ini. Nah, dari pembekalan itu udah dijelasin mungkin nanti segala macam teknisnya untuk di sana. Lalu pokoknya nyampe di sana itu nanti tinggal melaksanakan program dari mulai perkuliahannya, modul Nusantaranya. Yang inilah, Indah ada nggak informasi yang dari Kepri ini yang kebetulan di kampus yang sama atau paling tidak di Surabaya itu ada nggak? Atau cuma Indah sendiri ya? Indah kurang tahu kalau di Surabayanya, tapi kalau di UWKS-nya dari Kepri Indah sendiri. Indah sendiri? Iya. Ini kan program pemerintah nih Indah. Tadi Indah bicara masalah biaya. Sebenarnya kalau kita ikut program PMM yang khusus yang PMM ini, benefitnya apa yang kita dapatkan? Oke. Jadi program ini sebenarnya udah dibiayain sama pemerintah. Sebenarnya dari segi biaya hidup pun sudah dibiayai. Jadi tapi kan ada batasannya. Kayak misalnya satu orang itu dapatnya 1.500.000. Itu per 1 bulan. Per 1 bulan. Uang saku lah hitungannya, uang saku. Uang saku dan tempat tinggal. Gitu. Jadi 1.500.000 ini sudah termasuk tempat tinggal itu tadi ya? Iya. Nah, kebetulan di sana juga udah disediakan asramanya, jadi tinggal bayar ke sana gitu. Tapi kan tetap aja Indah kebetulan juga kan KIP. Jadi kalau perhitungan KIP ini beda lagi. Oh, ada. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mandiri gitu yang nggak KIP, itu mereka tuh tetap dapat 1,5 per bulannya gitu. Kalau KIP kan dari KIP itu kita udah dapat tuh 950 per bulan. Jadi kalau di sananya dari pemerintah nanti mereka tinggal nambahin 550 gitu tambahan gitu. Jadi KIP ini tetap yang beasiswa tetap beasiswa, tapi ditambahin aja gitu. Jadi pokoknya rata satu orang 1.500.000 gitu. Kalau terkait biaya hidup itu kan sebenarnya dari pemerintah udah dikasih 1.500.000 per individunya. Nah dari situ itu Indah kan kebetulan KIP. Ya, karena KIP, jadi KIP itu kan Indah udah dapat 950.000 per bulannya. Per bulannya. Jadi bersama rata dari pemerintah itu mereka untuk khusus anak-anak yang beasiswa diperhitungkan berapa nih beasiswanya per bulan. Kayak Indah kan per bulan 950. Dari pemerintah nambahin 550.
untuk menggenapkan menjadi 1.500.000. Jadi sama rata. Berarti semuanya. besarannya sama ya, 1.500.000 itu sama gitu ya. Sama. Cuma tadi karena pembaginya kita sudah mendapatkan KIP, besarannya jadi secara ini ya apa namanya pembaginya aja gitu ya. Dari pemerintahnya segitu gitu, tapi tetap sama gitu. Tetap sama. Jadi menjelang sebulan atau 2 bulan lagi berangkat ini, apa yang Indah sudah dapatkan informasi? Apakah sudah dapat kenalan di sana, sudah tahu kira-kira proses kuliahnya seperti apa di sana? Udah ada nggak informasi-informasi yang Indah dapatkan? Udah, kebetulan dari mulai selesai proses seleksi, udah lolos, dinyatakan lolos, itu udah langsung kami ada grup WhatsApp-nya dari koordinator di sana juga, dari yang dosen khusus di sana. yang UWKS ya berarti ya? Ada berapa inbound-nya? Untuk yang UWKS sendiri? Totalnya kemarin 75 orang. 75 orang dari seluruh Indonesia ya. Berarti nanti akan ketemu ya, selain memang mahasiswa yang di sana, yang dari Sulawesi, dari Papua Sulawesi, Papua, Kalimantan dan Sumatera juga gitu. Oh, berarti paling tidak sudah ada komunikasi yang terjalin di sana. Sudah ada komunikasi, udah dapet temen juga, temen chattingan doang gitu kan, kayak buat nanti gimana nanti di sana gitu. Dari dosennya juga udah kelihatan, dosen-dosennya ramah juga yang di sana, membantu gitu kalau misalnya kita tanya terkait nanti perkuliahan di sana gimana dan lain-lain, mereka benar-benar langsung jawab, respon gitu. Iya, tadi kan apa namanya Indah bilang kalau untuk penentuan ini ya apa namanya tempat tinggal di sana itu memang ditentukan sama pihak kampus dari program PMM-nya, atau sebenarnya itu diberi kebebasan sama mahasiswanya untuk memilih di mana dia tinggal? Sebenarnya tuh kalau dari kampus-kampus atau dari senior yang sebelumnya itu dia diberi kebebasan. Nah, mereka disuruh sebenarnya dari sana mereka sudah langsung menyediakan gitu. Kalau misalnya di kampus mereka nggak ada asrama, mereka akan dicarikan kos-kosan yang terdekat dari kampus mereka. Nah, kalau kebetulan karena Indah di UWKS itu ada asramanya, kami langsung udah diarahkan ke asrama. Jadi biar semuanya di situ langsung diawasi dan terjaga juga gitu. Macam asrama sisipol ya gitu ya. Yeah. Nah, biar dekat kuliahnya kan? Dekat. Ya. Mungkin Indah bisa berbagi ya. Berbagi bagaimana pengalaman lah paling tidak selama 4 semester di Sisipol, apa yang Indah bisa sampaikan, dan pengalaman dalam proses mengikuti program PMM ini apa? Oke. Pertama mungkin dari pengalaman selama berkuliah di Sisipol dulu. Selama di Sisipol, jujur yang paling bikin kaget adalah nyaman, karena nggak tahu kalau ada kampus, kan ini kampus swasta kan. Kalau pikiran orang biasanya kalau swasta itu agak gimana ya, gengsi-gengsian kayak gitu. Ternyata lebih ke kekeluargaan gitu. Nah, itu yang bikin kaget. Dari dosennya juga ternyata se-humble itu gitu, bisa curhat terkait mata kuliah itu dengan gampang, bisa curhat masalah-masalah lain juga gitu, enak diajak komunikasi. Dari teman-temannya juga ternyata emang nggak ada yang pandang-pandangan gitu, karena kan di Sisipol sendiri banyak yang mungkin dari luar Tanjung Pinang gitu kan, dari pulau-pulau, itu benar-benar nggak ada yang namanya diskriminasi di dalam kampus ini gitu. Itu yang bikin kaget dan bikin jadi karena kan kadang orang tadinya tujuannya di tempat lain gitu, pas akhirnya terpaksa di sini, itu kan nyesal dan nggak terima dan segala macam. Dan Indah setelah melalui beberapa 4 semester ini, berarti udah 2 tahun ini kuliah di Sisipol, dan rasanya malah nyaman aja gitu, malah kayaknya enak di sini. Kalau di kampus, kalau kemarin aku ke tempat lain belum tentu kayak gini gitu. Nah, kalau dari segi pendaftaran PMM sih pengalamannya itu terkait apa ya? Mungkin kejar-kejaran waktu, takut habis kuota, terus lebih ke apa ya? Panik sih terkait mungkin internet. Jadi aplikasi mereka itu internetnya benar-benar nggak boleh gangguan sama sekali. Karena kan pas kita ngerjain itu kita juga ujian direkam. Tadi ya? Iya, kita juga direkam, benar-benar nggak boleh ada suara, nggak boleh ngomong aneh-aneh gitu, nggak boleh takutnya tuh kemarin pas mungkin sambil ngebaca soal-soal kasusnya itu kan, kasus-kasus terkait kekerasan yang bikin kita emosi juga gitu. Takutlah tersebut yang kayak gitu-gitu. Terus tuh kagetnya tuh pas ujian ternyata ada ditanyain undang-undang terkait kekerasan dan bullying sama kekerasan seksual kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak aduh, agak bingung kan. Terus jawabnya ya udah jawab aja gitu sembarangan gitu, karena nggak tahu juga kan sedalam itu.
Lalu lebih ke khawatir mungkin terkait kalau misalnya lolos di kayak tempat-tempat yang sebenarnya pengennya nih Jawa nih, karena kan terkait biaya hidup tadi, kalau di tempat lain gimana ya gitu. Terus tuh apalagi ya, mungkin lebih ke inilah jaringan internetnya lah yang terus berkas juga, berkas tuh nggak boleh ngeblur dikit gitu, harus benar-benar teliti. Bisa terbaca ya, benar-benar bisa harus terbaca. benar-benar bisa terbaca. Dan ternyata pas Indah masukin ke profil kayak KTP, itu ternyata Indah lihat KTP Indah tuh kayak agak blur gitu Indah fotonya. Itu juga panik gitu di situ. Aduh gimana nih kalau nggak lolos? Ternyata alhamdulillah lolos. Bahkan lolosnya bukan yang bersyarat gitu. Ada yang lolos bersyarat harus perbaikan gitu, baru ya? Bisa gitu. Dan alhamdulillah bisa lolos dengan lancar gitu. Oke, baik. Itu ya, nanti mungkin kita ajak Indah lagi lah ngobrol-ngobrol santai lagi ya. Kalau misalnya Indah sudah menjalani, paling tidak sudah sampai di Surabaya, sudah menjalani, terutama saya tertarik tuh nanti pengalaman Indah. Kalau secara akademisi mungkin ya biasa ya di kampus ini, di kampus sana mungkin tidak terlalu berbeda. Yang menarik adalah apa, modul Nusantaranya itu nanti mungkin Indah bisa berbagi. Jangan-jangan nanti balik-balik sini udah buat rujak cingur nanti gitu bisa ya. Jadi. Itu dia. Udah medok gitu kan. Ya nanti kita ketemu lagi ya. Boleh. Kita akan bicara tentang PMM. Siap. Baik Indah, terima kasih. Iya Pak. Ya. Sama-sama. Jadi itu dia obrolan santai kita dengan teman santai Indah. Ternyata dari obrolan ini mematahkan juga argumentasi bahwa kadang-kadang orang yang berkuliah dengan basic pendidikan yang berbeda di SMA itu sulit beradaptasi gitu. Dan juga ternyata berkuliah di kampus misalnya di Sisipol, Anda juga bisa mendapatkan suasana yang berbeda. Ini karena pemerintah bisa memfasilitasi itu lewat program MBKM. Dari sini, dari contoh Indah ini kita bisa belajar ya gitu tadi. Kadang-kadang Tuhan punya rencana. Tadi niatnya mau ke luar Jawa gitu ya, itu dilarang sama orang tuanya. Ternyata Tuhan memberikan cara yang berbeda. Itu yang menariknya. Ya. Sampai bertemu di ruang santai berikutnya. Sampai jumpa.